Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang kelompok rujukan dan perilaku konsumen. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Intan Nuraini dengan NIM akhir 266. Yang kedua ada Zaki Yusuf Haidar dengan NIM akhir 285. Dan yang terakhir ada Putri Kinasih dengan NIM akhir 288. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Perilaku konsumen adalah bagian penting dalam pemasaran karena membantu memahami alasan, cara, dan waktu seseorang membeli produk. Salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah kelompok rujukan, yaitu individu atau kelompok yang dijadikan dasar pembanding dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, latar belakang dari kelompok rujukan ini memengaruhi nilai, sikap, dan perilaku seseorang dalam konsumsi. Apalagi di era digital seperti sekarang, pengaruh ini semakin luas, tak hanya dari keluarga dan teman, tetapi juga dari influencer dan komunitas online. Perusahaan yang mampu memanfaatkan pengaruh ini dapat membentuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, kita masuk ke materi, yaitu pentingnya mempelajari kelompok rujukan. Nah, dalam memahami peran kelompok rujukan itu sangat penting, karena membantu perusahaan mengenali faktor sosial yang mengaruhi keputusan pembelian, lalu menjadi dasar untuk menciptakan strategi komunikasi yang sesuai dengan target pasar, meningkatkan efektivitas promosi melalui figur atau komunitas yang dipercaya konsumen. Nah, dari materi kita ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada apa itu kelompok rujukan dalam perilaku konsumen? Yang kedua ada apa saja jenis-jenis kelompok rujukan? Lalu yang ketiga ada bagaimana kelompok rujukan memengaruhi perilaku konsumen? Yang keempat, apa mekanisme pengaruhnya? Yang kelima, faktor apa yang memengaruhi kekuatan pengaruh kelompok rujukan? Yang keenam, bagaimana penerapannya dalam strategi pemasaran? Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita bahas setelah ini. Yang pertama ada konsep dasar kelompok rujukan. Kelompok rujukan adalah individu atau kelompok yang dijadikan pembanding dalam membentuk nilai, keyakinan, dan perilaku. Tidak selalu harus ada kontak langsung. Seseorang bisa menjadi tokoh, publik, atau komunitas digital sebagai referensi dalam memilih produk. Selanjutnya ada peran kelompok rujukan. Kelompok rujukan ini berperan penting dalam pembentukan sikap konsumen melalui 3 fungsi utama. Yang pertama ada normatif. Nah, normatif ini menentukan perilaku yang diterima dalam kelompok. Yang kedua ada informatif. Nah, informatif di sini tuh berarti memberikan informasi yang membantu dalam keputusan pembelian. Yang ketiga ada identifikasi nilai. Nah, identifikasi nilai ini membantu individu untuk mengekspresikan identitas dan pribadinya. Ya, selanjutnya ada sejarah dan pengembangan dari kelompok rujukan. Yang pertama itu dari konsep kelompok rujukan diperkenalkan oleh Herbert Hayman pada tahun 1942 dalam studi tentang status sosial. Ia menemukan bahwa individu menilai dan meniru perilaku kelompok lain sebagai acuan bagi dirinya. Yang kedua, dengan seiring perkembangan ilmu perilaku konsumen, konsep ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh sosial dalam keputusan pembelian. Kini, melalui media sosial dan influencer, kelompok rujukan tidak hanya berupa teman ataupun keluarga, tetapi komunitas digital yang berbentuk tren konsumsi. Selanjutnya ada jenis kelompok rujukan. Berdasarkan keanggotaan. Nah, kelompok rujukan dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kelompok primer.
Kelompok primer ini memiliki hubungan dekat seperti keluarga dan teman. Nah, pengaruhnya kuat karena adanya kedekatan emosional mereka. Jadi kayak ya bisa dibilang FOMO atau apapun itu. Nah, yang kedua ada kelompok sekunder. Hubungan formal seperti asosiasi profesi. Pengaruhnya lebih terbatas, namun tetap signifikan. Karena hubungan formal seperti asosiasi profesi juga kan ada tingkatannya kayak senior dan junior. Pasti bisa jadi si junior itu nurut kepada seniornya. Nah, itu jadi salah satu contoh. Selanjutnya ada berdasarkan hubungan. Kelompok rujukan dapat dilihat dari hubungan individu dengan kelompoknya. Yang pertama ada keanggotaan positif. Individu bangga menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua ada aspirational group, kelompok yang diinginkan atau ditiru. Yang ketiga ada disclaimer group, yaitu anggota tetapi tidak ingin diidentifikasi dengan kelompok. Yang terakhir ada dissociative group, kelompok yang ingin dihindari. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, berdasarkan struktur kelompok rujukan terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, kelompok formal memiliki aturan dan struktur jelas, seperti organisasi atau komunitas resmi. Pengaruhnya bersifat terarah dan membentuk norma perilaku anggotanya. Yang kedua, kelompok informal terbentuk secara alami melalui hubungan sosial seperti keluarga dan teman. Tidak terikat aturan, namun pengaruhnya lebih kuat karena kedekatan emosional. Berdasarkan kontak. Berdasarkan cara interaksi kelompok rujukan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kelompok langsung, terjadi interaksi nyata seperti dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Pengaruhnya kuat karena komunikasi berlangsung secara dan intens. Yang kedua, kontak tidak langsung. Tidak ada hubungan pribadi, namun individu tetap terpengaruh melalui media, contoh influencer, selebriti, atau tokoh publik yang dijadikan panutan. Kelompok rujukan mempengaruhi konsumen melalui tiga cara utama. Yang pertama, informatif. Konsumen menerima informasi dari kelompok yang dianggap lebih tahu. Contoh, teman memberi rekomendasi produk. Yang kedua, normatif. Konsumen menyesuaikan diri agar diterima kelompok. Contoh, mengikuti tren pakaian teman sebaya. Yang ketiga, identifikasi nilai. Konsumen meniru nilai atau gaya hidup kelompok yang dikagumi. Pengaruh terhadap kesadaran produk. Kelompok rujukan membantu memperkenalkan produk melalui percakapan, media sosial, dan rekomendasi pribadi. Konsumen lebih percaya pada pendapat teman atau keluarga dibandingkan iklan komersial. Pengaruh dalam pencarian informasi. Saat mencari informasi, konsumen cenderung mengandalkan opini kelompok yang dianggap kredibel. Ulasan online dan testimoni pengguna lain kini berperan besar sebagai kelompok tujuan virtual. Pengaruh pada evaluasi alternatif. Konsumen menilai produk berdasarkan pandangan kelompoknya. Jika kelompok menilai suatu merek positif, konsumen akan memandangnya lebih berkualitas dan relevansi dengan identitasnya. Yang ketiga, pengaruh dalam keputusan. Produk yang terlihat publik seperti pakaian, mobil, dan gadget lebih terpengaruh oleh kelompok rujukan. Semakin tinggi keterlibatan dan risiko pembelian, semakin besar pula pengaruh kelompok. Pengaruh terhadap pilihan merek. Konsumen lebih sering meniru merek yang digunakan kelompok sebagai bentuk afiliasi. Jika kelompoknya berpindah merek, besar kemungkinan konsumen juga mengikuti perubahan tersebut. Pengaruh terhadap pola konsumsi. Kelompok rujukan tidak hanya mempengaruhi apa yang dibeli, tetapi juga bagaimana produk digunakan. Contohnya, cara berpakaian, berbicara, dan gaya
hidup sering meniru kelompok sosial tempat seorang berada. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah mekanisme pengaruh. Yang pertama ada pengaruh informatif, yaitu konsumen mengikuti saran kelompok karena dianggap lebih tahu atau ahli. Konsumen menyesuaikan perilaku agar diterima dan tidak ditolak oleh kelompok. Lalu yang kedua ada pengaruh normatif, yaitu konsumen menyesuaikan perilaku agar diterima dan tidak ditolak oleh kelompok. Lalu yang ketiga ada pengaruh identifikasi nilai, yaitu konsumen meniru nilai dan gaya hidup kelompok rujukan sebagai bentuk ekspresi diri. Contohnya yaitu memilih produk ramah lingkungan karena ingin terlihat peduli terhadap alam seperti komunitasnya. Lalu yang keempat ada mekanisme perbandingan sosial, yaitu konsumen membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai status atau kemampuan. Contohnya yaitu membeli produk premium agar sejajar dengan kelompok berstatus lebih tinggi. Lalu yang kelima ada observational learning, yaitu belajar melalui pengamatan, yaitu konsumen meniru perilaku konsumsi orang yang dikagumi jika melihat hasil positif. Contohnya mengikuti gaya hidup influencer karena terlihat sukses dan bahagia. Lalu yang keenam ada social proof atau bukti sosial, yaitu konsumen menilai produk lebih baik ketika banyak orang menggunakannya. Contohnya yaitu membeli makanan yang viral di media sosial karena dianggap populer dan layak dicoba. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kekuatan pengaruh. Yang pertama ada karakter individu, yaitu orang yang butuh penerimaan sosial lebih mudah dipengaruhi. Lalu ada karakter produk, yaitu produk yang terlihat publik seperti pakaian atau gadget lebih rentan terhadap pengaruh sosial. Dan yang ketiga ada budaya. Dalam budaya kolektivis seperti Indonesia, pengaruh kelompok lebih dominan dibanding budaya individualis. Lalu selanjutnya ada kredibilitas dan keahlian, yaitu semakin dipercaya kelompok, semakin kuat pengaruhnya. Lalu ada kemiripan atau similarity, orang lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok yang mirip dengan dirinya. Lalu ada kohesivitas, yaitu ikatan antar anggota yang kuat, meningkatkan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri. Lalu ada ukuran kelompok, yaitu kelompok besar memberi efek bukti sosial, sedangkan kelompok kecil memberi pengaruh identitas lebih kuat. Lalu ada strategi pemasaran. Perusahaan dapat memanfaatkan kelompok rujukan untuk mempengaruhi keputusan konsumen melalui yang pertama yaitu selebriti dan influencer marketing. Menggunakan figur publik atau influencer agar konsumen meniru gaya hidup mereka. Lalu yang kedua ada word of mouth atau WOM, yaitu mengandalkan rekomendasi dari konsumen ke konsumen karena lebih dipercaya. Lalu yang ketiga ada viral marketing, yaitu menciptakan konten menarik agar cepat menyebar di media sosial dan membentuk tren. Lalu selanjutnya ada pendekatan lain yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada community marketing, yaitu membangun komunitas pengguna produk untuk menciptakan loyalitas dan kebahagiaan bersama. Lalu yang kedua ada user generated content, yaitu mengajak konsumen membuat konten tentang produk seperti review atau testimoni. Dan yang ketiga opinion leaders, yaitu menargetkan individu berpengaruh dalam kelompok untuk mempercepat penyebaran opini positif. Selanjutnya ada contoh kasus dari Supreme dan Off-White. Membangun kesan eksklusif dan komunitas terbatas sehingga meningkatkan daya tarik dan harga jual. Lalu dari Apple dan Xiaomi, yaitu memanfaatkan komunitas pengguna yang aktif, memberi rekomendasi dan membangun loyalitas merek. Kelompok rujukan dalam kasus ini menunjukkan bahwa komunitas dan pengaruh sosial dapat membentuk perilaku pembelian serta citra merek. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, kelompok rujukan berperan penting dalam membentuk sikap dan keputusan pembelian konsumen melalui pengaruh informatif, normatif, dan identifikasi nilai.
Kekuatan pengaruhnya dipengaruhi oleh kredibilitas, kemiripan, budaya, serta karakter individu. Bagi pemasar, pemahaman terhadap kelompok rujukan penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam membangun citra merek, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan loyalitas konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Child.